Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 beranggotakan Asrina, Ida Nurnilam Soleha, Suharni, dan Runiatin Suryawara. Simak video kami ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa nitrobakter ini bisa membantu kita dalam hal mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sebelum melangkah ke proses pembuatan dari nitrobakter ini, perlu kita ketahui bersama apa sih yang dimaksud dengan nitrobakter. Nah, nitrobakter ini merupakan kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang berada di dalam tanah secara aerob. Kelompok bakteri ini bersifat kemolitotrof atau bakteri yang hidupnya menggunakan senyawa nitrogen inorganik dalam siklus hidupnya. Bakteri juga ini dia bersifat non-motil atau tidak dapat bergerak sehingga ia cenderung melekat pada permukaan benda yang ada di sekelilingnya. Bakteri ini berkembang biak dengan cara membelah diri, namun ia tidak dapat membentuk spora. Adapun proses nitrifikasi dalam bakteri ini terdiri langsung dalam dua tahapan besar, di mana masing-masing diperankan oleh kelompok organisme yang berbeda. Yang pertama ada nitritasi, di mana oksidasi amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Nah, dalam proses ini dilakukan oleh kelompok bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus. Yang kedua ada nitratasi, di mana oksidasi senyawa nitrit menjadi senyawa nitrat yang dibantu oleh bakteri nitrat itu sendiri. Nah, proses ini dilakukan oleh kelompok bakteri Nitrobakter. Karena kelompok bakteri ini mudah ditemukan di dalam tanah atau di tempat yang banyak tersedia senyawa amonia, sehingga dalam bidang pertanian nitrifikasi ini sangat menguntungkan. Bahan untuk membuat nitrobakter sangat sederhana, bisa diperoleh dari alam. Pertama yang kita gunakan yaitu tanah yang ada di bawah kandang, bisa dari kandang sapi, kambing, dan ayam. Tapi di sini kami menggunakan tanah yang ada di bawah kandang ayam. Yang paling baik adalah kotoran unggas yang berada di bawah kandang, karena unggas biasanya tidak buang air kecil, jadi amoniaknya banyak untuk dirombak. Selain itu, kandungan nitrogen kotoran unggas juga lebih tinggi dari hewan ruminansia. Itulah kenapa kotoran unggas baunya lebih tajam. Bahan yang kedua yaitu gula atau sebagai makanan bagi bakteri. Yang ketiga yaitu urea sebagai penyedia nitrogen agar bisa berkembang biak. Jadi supaya bakteri nitrobakter bisa berkembang, kita harus menyediakan makanan dan juga hal yang dirombak. Gula dan urea juga berfungsi memunculkan nitrobakter di tanah kandang yang terdapat banyak mikroba. Yang selanjutnya, pelarutnya menggunakan air sebanyak 1 liter. Langkah pembuatan nitrobakter yaitu yang pertama, menyiapkan botol berukuran 1,5 liter. Kemudian memasukkan 1 liter air agar 0,5 liter jadi ruang udara. Kemudian memasukkan gula sebanyak 3 sendok makan. Langkah selanjutnya memasukkan urea 3 sendok makan, kemudian tutup rapat dan kocok hingga campurannya larut sempurna. Langkah selanjutnya memasukkan tanah kandang sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tutup rapat dan kocok kembali hingga larut. Untuk fermentasinya, karena nitrobakter ini bekerja secara aerob, maka untuk menutup botolnya menggunakan kain agar tidak terkontaminasi bahan lain dan masih menyisakan ruang udara. Dan kemudian bungkus dengan kantung hitam karena bakteri nitrobakter ini peka terhadap cahaya. Kemudian simpan di ruangan tertutup dan diamkan selama 7-10 hari. Patokan keberhasilan larutan nitrobakter ini adalah adanya bau yang sengat. Ini adalah tampilan larutan nitrobakter setelah fermentasi selama 10 hari. Bau yang tercium yaitu cukup menyengat, tapi tidak busuk dan muncul gelembung-gelembung udara. Untuk mengaplikasikan bakteri nitrobakter pada tanaman ada 2 cara. Yang pertama, disemprotkan ke tanaman dengan dosis 10 ml larutan nitrobakter untuk dicampurkan dengan 1 liter air. Kemudian semprotkan pada daun-daun tanaman
Dan pada daun-daun itulah nitrobakter melekat dan berperan untuk mengikat nitrogen dan udara, kemudian diubah menjadi nitrit, selanjutnya diubah lagi menjadi nitrat dan langsung diserap oleh tanaman. Sedangkan cara yang kedua yaitu dikocorkan atau disiramkan ke tanah di sekitar area perkarangan tanaman dengan dosis 20 ml nitrobakter untuk dicampurkan dengan 1 liter air. Komposisi bakteri alami Nitrobacter dan Nitrosomonas ini terbukti sangat bermanfaat pada tanaman karena dapat meningkatkan unsur nitrogen dari udara, yang mana nitrogen merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Adapun fungsi dan manfaat antara lain: 1. Mengikat nitrogen dari udara. 2. Mengurangi zat organik menjadi unsur hara yang siap diserap tanaman. 3. Menjaga pH tanah tetap netral yang sangat sesuai untuk tumbuh kembang tanaman. 4. Meningkatkan efisiensi pupuk dan penyerapan fosfor. 5. Meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman. 6. Memacu penyerapan nitrogen, fosfor, dan zat gizi pada tanaman. 7. Membantu mengurangi kandungan berat pada tanaman. 8. Meningkatkan kandungan asam amino esensial pada tanaman. 9. Melindungi tanaman dari hama dan penyakit.